proses untuk membangun sebuah bangunan, dalam hal ini rumah tinggal ya. Nah, kalian sudah, sudah mengerti kira-kira apa beda rumah, eee, yang kita mau bangun dari kayu, dari baja, dan dari, eee, beton bertulang. Eee, untuk memudahkan pemahaman, hari ini saya mau coba, putarkan video ke kalian, bagaimana, proses membangun rumah ini dari awal kira-kira sampai, eee, finishing lah mungkin ya. Nah tetapi, di dalam proses atau di dalam, video ini mungkin kalian masih ada hal-hal yang, bingung. Misalnya begini, eee, gambar kerjanya adalah sedemikian, tapi dalam proses konstruksinya kenapa prosesnya menjadi demikian. Nah, di dalam pelaksanaan gambar yang sudah kita atau bangunan konstruksi yang sudah kita rencanakan, kadang harus menghadapi penyesuaian dengan kondisi yang ada di lapangan. Makanya nanti selalu akan ada, gambar, site, gambar kerja yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi artinya gambar itu saat ada perubahan sesuai dengan kendala yang dihadapi di lapangan atau, penyelesaian keputusan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan harus segera dikerjakan. Nah, jadi gambar yang dikerjakan di lapangan itu artinya gambar yang exact sesuai dengan kondisi sebenarnya diinstalasi atau dikonstruksikan. Jadi kalau tadi misalnya di gambar kerja kita, di pondasi A misalnya, oh itu ukuran pondasinya kedalamannya, 1,2, tapi ternyata saat saat kita menggali di titik tersebut, tidak bisa digali pada kedalaman 1,2 karena ternyata titik tersebut harus digali lebih dalam atau diselesaikan dengan cara yang, berbeda untuk konstruksi, pondasinya. Maka kita harus merubah gambar kerjanya sesuai dengan, kondisi di lapangan, apakah dirubah pondasinya menjadi lebih lebar atau menjadi lebih dalam. Nah itulah, penyesuaian gambar yang terjadi dan itu sering terjadi. Makanya nanti kalau kita menggambar yang kalian rencanakan ini dengan yang kalian lihat di video bisa saja ada perbedaan, tapi bisa saja tidak gitu ya. Nah jadi kita coba lihat dulu dari, video sebentar ya dari mana ya, apakah dari baja atau mau dari kayu atau mau dari beton bertulang? Yang kalian rasa kalian kepingin pahami? Beton bertulang, Pak. Beton bertulang ya. Oke, kita coba lihat. Sebentar ya. Kita lihat dari awal ya bagaimana proses, membangun. Jadi site yang kalian rencanakan itu, gambar kerja yang kalian lihat yang kalian rencanakan, baik itu gambar arsitektur maupun gambar strukturnya, itu kan berada pada satu lahan, pada site tertentu. Nah, kondisi site ini harus dibuat dia menjadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalnya begini, oh kalian merencanakan di lantai ruang, keluarga itu ada penurunan atau ada split level. Penurunan misalnya, 45 senti, ya kan. Nah, bagaimana tanahnya? Kondisi awalnya tanahnya adalah seperti ini. Oh, maka perlu di site clearing dulu prosesnya, dibersihkan dulu site-nya, nanti baru ditentukan yang mana titik nol dan seterusnya. Ya, jadi saya coba, share dari awal, kita lihat videonya bersama-sama. Mungkin saya akan skip supaya jangan terlalu lama dan kalian bisa, eee bisa paham sekalian saya jelaskan nanti ya.
Sudah terlihat ya videonya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini gambar awal dari site. Ya, awal dari site-nya adalah seperti ini. Di gambar kerja kalian mungkin melihat site itu tidak seperti ini, tapi bersih, ya kan? Sesuai dengan kondisi yang kita rencanakan. Nah, tetapi ternyata di lapangan kondisinya bisa saja seperti ini. Maka perlu dilakukan yang pertama sekali adalah yang kita kenal sebagai site clearing. Ya, kita lihat videonya. Nah, ini proses daripada site clearing. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahap coba saya ini sebentar ya, saya mundurkan supaya kalian lihat. Ini yang site clearing. Site-nya dibersihkan, dirapikan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah nih memasang nih. Yang keliling ini, yang papan keliling ini disebut apa ini? Yang ini, yang papan keliling ini yang membentuk segi 4 persegi disebut apa itu? Ada yang tahu? Itu buat nandain kolom ya, Pak? Bukan. Jadi, kalau kalian di gambar kerja, kalian ada buat garis aksis 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tahu kan? Coba ingat lagi gambar kerjanya. Kalau nggak buat gambar kerja ada garis aksis nggak? Ya, grid kolom. Itu garis aksis atau garis grid. Nah, kalau di lapangan macam mana buat garis gridnya itu? Nah, maka garis gridnya itu adalah dibuat dengan memasang papan bowplank di sekitar bangunan ini. Jadi kalau gambar denahnya, garis luarnya itu, misalnya garis luar denahnya, kita buat garis gridnya, itu kurang lebih dari sisi kiri kanannya itu, sisi kiri kanan bangunan yang terluarnya adalah 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, di garis bowplank inilah kita buat patok-patoknya. Kita buat nanti ukurannya. Yang tadinya misalnya dari kolom A ke kolom B jaraknya di kertas 4 meter, maka pada kondisi real itu dibuat adalah pada bowplank ini. Pengukurannya dilakukan pada bowplank ini, pada papan ini, pada kayu yang mengelilingi bangunan. Nah, inilah garis grid pembantu untuk di lapangan. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kemudian ditandai itu di mana titik pondasinya. Oh, pondasi A1 berarti 1 meter dari ini, mungkin kalau di gambar kerjanya ya, 1 meter dari pinggir bangunan atau 1 meter dari ini, maka kita tentukan dari bowplank ini, oh dapatnya dia di sini titiknya. Kita tentukan dulu titik awalnya di mana. Apakah kita mau buat titik awalnya di kolom A1 atau di dinding A1, baru dari situ kita buat acuannya. Ya, jadi di papan inilah semua ukuran terjadi. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah dapatkan titik pondasinya, mulai dikorek tuh, digali pondasinya setelah ditandai di dalam bangunan, di dalam site, bukan dalam bangunan, dalam site. Mulai dikorek, digali, slough-nya, pondasinya mulai dikerjakan. Ya ini, nah mulai terlihat ya garis-garis ruang-ruangnya itu. Tapi ini masih untuk pondasinya dulu. Ya, kita percepat. Nah, ini di sini
pipa sudah mulai diinstalasi, dipasang. Kenapa? Karena nanti pipanya berada di dalam bangunan, di dalam lantai. Nah, sementara lantainya nanti ini akan dicor dengan, beton. Maka dia harus dipasang terlebih dahulu sebelum pondasinya dicor atau lantainya dicor. Ya, instalasinya sudah mulai dikerjakan. Nah, ini untuk menjaga kualitas betonnya. Jangan tercampur antara tanah dengan beton. Ya. Nah, jarang nih orang yang membuat seperti ini. Kontraktor biasanya jarang karena ini ada biaya, ada cost lagi untuk ini. Walaupun ada yang menghitung biayanya, tapi saat pelaksanaan ini tidak diterapkan. Banyak yang seperti itu, tapi kita buatnya tetap seperti ini, kita pasang supaya betonnya kualitasnya bagus gitu. Ya, nah setelah itu kita pasang pembesiannya, di mana titik-titik pondasinya mulai dikerjakan nih. Sampai sini bisa paham ya? Nah, inilah gambar kerja pondasi yang kalian lihat yang detail itu. Saat pelaksanaannya, pemasangannya seperti ini di lapangan. Ada yang sebentar saya pause dulu ini ya. Nah, ini sudah mulai terlihat tuh. Di mana sloof, di mana tiang-tiang pondasi sudah mulai terlihat ya. Nah, ini ada seperti batu-batu ini di tengah-tengah ini ada kayak batu-batu yang menonjol ini adalah decking support untuk pembesiannya supaya pembesiannya tidak turun karena lantainya ini akan dicor bersama dengan pondasi dan sloof. Nah, ini yang saya bilang kalau saya selalu mengerjakan pondasinya itu lantainya selalu saya cor, nggak pernah nggak dicor. Cor dengan pembesian supaya yang seperti saya jelaskan minggu lalu supaya tidak terjadi bocornya ataupun munculnya tekanan dari lantai dari bawah tanah karena adanya gas-gas terutama gas radon yang berbahaya bagi kesehatan dan mampu mengangkat keramik, pasangan keramik sehingga pasangan keramik itu seperti meledak atau meletup dan pecah. Nah, itu banyak terjadi tuh di rumah-rumah di Indonesia karena lantainya tidak dicor, terutama bangunan-bangunan yang lama ya. Nah, kemudian dengan dicor ini maka kelembapan akan tertahan di bawah tanah sehingga rumah kita tidak menjadi lembab. Rumah kita akan terhindar dari jamur, ya, bakteri atau virus yang hidup pada kelembapan yang tinggi. Nah, tahap ini adalah tahap sebelum kita masuk pengecoran. Nah, di sini kalian bisa lihat nih dinding-dinding malnya sudah dipasang. Ya, sudah dipasang nih mal untuk sloofnya. Sisi luar karena sisi dalamnya adalah dari pengorekan ini semuanya dicor menyatu. Jadi tidak perlu ada mal lagi di sisi dekat sloofnya. Tapi ini akan full dicor semua dengan beton. Sampai di sini bisa paham? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya ada lihat kalau misalnya rumah itu pagarnya itu misal tembok bata, Pak. Itu titik A1-nya tuh di bagian pagarnya itu kan, Pak. Pagar betonnya itu kan, Pak. Bukan bagian rumahnya itu titik A1-nya. Kalau pagar itu di luar dari boplang nanti pekerjaannya, belakangan itu. Itu pagar itu adalah batas tanah. Kecuali pagar itu tidak dibuat pada batas tanah. Nah, kalau pagar itu adalah batas tanah yang kamu maksud, maka dia nanti kerjanya ya sesuai dengan batas tanah, tidak sesuai dengan boplang ini. Ngerti kan? Oh, jadi titik A1-nya tetap di bangunan itu, Pak? Tetap di bangunan, A1. titiknya adalah pada bangunan. Ya, baik, Pak. Paham, Pak. Ya.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Titik A1-nya atau berapapun itu yang grid itu sesuai dengan gambar di kertas kita, tetapi posisinya di lapangan untuk memindahkan gambar rencana itu adalah dengan membuat boplank tadi. Dia titiknya tetap akan sama namanya di lapangan dengan di kertas dengan di lapangan ini. Kita menandainya berdasarkan gambar yang ada di gambar rencana atau gambar kerja. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita selesaikan ini semua, instalasi yang akan terpasang di lantai udah kita pasang, kemudian kita cek sekali lagi untuk segera dilakukan pengecoran. Nah, ini mulai proses pengecoran tuh. Ini sudah dicor ya. Lihat ya, jadi artinya kalau untuk bangunan ini, itu pengecorannya pondasi, sloof, dan lantai dilakukan secara bersamaan. Apa untungnya? Pertama, konstruksinya akan menyatu. Dari mulai pondasi, sloof, dan lantai itu akan menyatu secara utuh, tidak ada sambungan. Karena dicor sekaligus gitu ya. Nah, kemudian nanti untungnya, nanti kalian bisa lihat, site kita akan bersih, tidak ada tumpukan-tumpukan tanah, tidak ada kayu berserakan, akan mudah sehingga waktu kita pengerjaan konstruksinya juga akan semakin baik karena lahannya bersih, bisa terjaga, keselamatan pekerjanya juga meningkat. Ya, jadi itu keuntungan kalau kita buat dengan sistem seperti ini. Tapi sangat jarang, kalian boleh bandingkan nanti dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh kebanyakan lah masih senior-senior kalian, masih secara tradisional, tidak mau dia buat seperti ini. Nanti kalian coba terapkan kalau kalian jadi arsitek atau pemborong atau kontraktor gitu ya. Kalian bisa dapatkan manfaatnya. Oke, kita percepat ya. Nah, ini. Sudah hampir jadi. Ini tinggal tahap perataan. Jadi lantainya betul-betul rata seluruhnya. Nah, setelah 1 hari, lantai ini akan mengering dan dia sudah bisa dipergunakan. Walaupun keringnya sifatnya adalah masih kering permukaan untuk permukaan lantainya ini. Artinya dia sudah bisa dipergunakan tetapi belum kering secara maksimal, tapi bisa dikerjakan. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh. Bangunannya sudah rapi, site-nya sudah rapi. Ini malnya sudah dilepas ya. Dan kita bisa lanjutkan untuk proses selanjutnya. Di sini kalian lihat ada besi yang nimbul ini, yang muncul ini. Nah, inilah besi kolom itu. Jadi nanti dari sini besi kolomnya akan terus disambungkan, ya, akan disambung. Ini sebagai pengikatnya, nanti besi kolomnya tetap utuh. Nanti kita lihat proses selanjutnya. Ya, jadi yang perlu di-screeding samping-sampingnya ini sehingga tidak mudah terjadi rembesan ya. Nah, ini proses membuat backcasting untuk kolom-kolomnya. Nah, ini proses pendirian kolom ya. Besi kolom. Nah, ini besi kolom yang sudah diikat mulai dipasang, ditegakkan, disambungkan, diikatkan ke tiang yang nongol-nongol ini, ke besi dari pondasi yang nimbul-nimbul ini. Diikatkan ya. Jadi kolomnya diikatkan ke sini. Nah, ini biasanya besinya ini kita lebihkan 80 sampai 1,20 meter. Tentu saja semakin tinggi dia, misalnya 1,20 meter, itu akan semakin kita anggap semakin baiklah ikatannya, semakin mudah untuk konstruksinya, pekerjaannya.
Nih, lihat kolomnya ini tiang besinya ini mulai disambung. Coba perhatikan, kerjanya ada nggak berserak nih? Enggak kan? Hanya berapa orang pekerja kan? Bisa kalian lihat kan, hanya berapa orang pekerja kan? Dengar nggak nih? Bisa Pak, dengar Pak. Nah, nanti saya kasih ilustrasi ke kalian kenapa penting kita mengerjakan seperti ini. Apa untungnya? Nanti saya share pengalaman saya sendiri ya ke kalian di akhir nanti. Kita lanjutkan ya videonya. Nah, ini sudah mulai ditegakkan malnya, backcasting atau mal sudah mulai ditegakkan. Kemudian dikasih penyokongnya, sokongannya. Ya, tiang-tiangnya sudah diinikan. Nah, kita mau ngecor ini tiang, ya. Kita akan cor tiang-tiang yang ada ini. Ya, kita buat adukannya di atas lantai ini, dia bersih adukannya, tidak bercampur-campur dengan tanah lagi, sudah bersih. Kemudian kita membuatnya proses pengirimannya cepat karena dia berada pada langsung dekat dengan kolom yang mau kita cor. Ya, ini proses pengecoran. Oke, kalian lihat, ini kita percepat saja, ini proses pengecorannya. Bentar ya. Nah, ini jadi kita bisa menyelesaikan pengecoran ini hanya dalam 1 hari semua kolom ini. Jadi 1 hari pasang besi, 1 hari pasang backcasting, 1 hari mengecor, selesai. 3 hari kolomnya udah jadi semua. Tinggal menunggu kolomnya kering secara utuh sambil kita mengerjakan tahapan yang lainnya. Ya, kita lihat. Nah, setelah kering dia 1 hari, besoknya kita sudah bisa mempersiapkan transport bahan-bahan yang lain ke site ini. Apakah memindahkan batu-batunya, menempatkan batu-batunya, melakukan proses yang lain. Kemudian biasanya kita bukanya ini 2 hari baru kita buka kolomnya itu. Untuk apa? Untuk bahagian yang sudah mau dipasang batu prosesnya. Ya, dia sudah kering secara sentuh, tapi belum kering secara secara struktur. Nah, dia akan kering sambil proses kita melakukan pembangunan. Ini proses apa? Pemasangan bata. Nah, tadi di pondasi itu udah ada selufnya kita pasang. Ya kan? Waktu pengecoran pembesian pondasi udah ada selufnya kita pasang, dan sekarang lantainya sudah juga dicor dan kita pasang batu batanya tepat di atas seluf sesuai dengan rencana kerja yang akan kita lakukan. Nah, ini kita percepat ya proses pembangunannya. Nah, ini proses pasang batanya. Seterusnya oke, jadi kalian bisa lihat tahapan dari proses membangunnya ya sampai tahap ini. Saya buka video, saya cari videonya yang lain lanjutannya. Sebentar ya. Pak, berarti walaupun dicor gitu, dia di bawah lantai tetap ada tanah uruk juga nggak Pak di antar pondasinya itu? Nah, tadi kalian lihat nggak yang di awal tadi?
Itu tanahnya awalnya datar, kita korek sesuai dengan rencana di mana slough, di mana pondasi. Kemudian tanah itu kita padatkan. Ada nggak di situ kita taruh pasir, tanah uruk? Tidak ada, karena nggak diperlukan. Karena tanahnya dipadatkan, sudah padat, dan itu dilapisi dengan plastik HDPE. Supaya apa? Tidak terjadi tercampur antara tanah dengan beton. Nah, tanah uruk itu salah satu fungsinya, lantai kerja itu adalah untuk menahan itu. Jadi tidak harus ada pasir uruk dan tanah uruk. Nah, itu diperlukan apabila misalnya begini, biasanya saat kita menggali pondasi itu ada air yang muncul di situ. Nah, kalau ada air, nanti airnya akan bercampur dengan tanah menjadi lumpur. Nah, di sini, di gambar yang kalian lihat ini, itu tanahnya kering. Kemudian tanahnya kering, kemudian padat. Nah, jadi untuk pasir uruk tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengerjakan pondasinya juga di musim kering, di musim hujan. Dan itu dilapisi HDPE untuk menjaga terjadinya percampuran antara tanah dan betonnya nanti. Gitu. Jadi tidak ada pasir uruk dan tanah uruk di situ. Paham ya? Jadi di gambar kerja tuh langsung beton gitu Pak, di gambar kerja yang nggak ada tanah Di gambar uruk gitu kerja ya? ada lapisan HDPE. Jadi di gambar kerja, di gambar detailnya itu akan terlihat, oh ada lapisan plastik HDPE. Oh di sini tanahnya dipadatkan. Ngerti kan? Ngerti Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita buat seperti yang tadi itu, artinya di dalam gambar kerja, kita tidak mesti membuatnya ada pasir uruk, tanah uruk. Nah, kalau misalnya ini, konstruksinya itu, lumpurnya terlalu tebal misalnya. Tanahnya itu tanah pas di dasar, lumpurnya terlalu tebal. Kita bisa ganti sebelum pasir uruk, tanah uruk, misalnya kita mau masukkan dia agregat, boleh. Agregat yang kasar, yang besar, misalnya koral atau batu mangga atau batu kelapa, boleh. Baru pasir uruk, baru nanti di atasnya pembesiannya. Boleh seperti itu. Tapi kita gambarkan kenapa ini. Jadi artinya penyelesaian konstruksi, gambar konstruksi kalian itu sebenarnya adalah teknik yang harus diterapkan saat kita mengerjakan konstruksinya sesuai dengan standar, gitu. Paham ya? Jadi sama seperti lantainya, kalau yang kalian kerjakan selama ini, ada nggak pembesian lantai kalian buat misalnya? Tidak ada. Kenapa? Karena kalian tidak merencanakan itu mempergunakan pembesian, padahal pembesian itu banyak manfaatnya. Khususnya untuk kita yang beriklim tropis seperti ini. Seperti di daerah kita. Itu biasanya dilakukan survei sebelum kita membangun di site itu dilakukan survei, bukan asal-asal membangun saja semestinya. Apa yang dilakukan survei bukan hanya masalah biasanya kan kebanyakan kita melakukan sounding. Iya, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan strukturnya, konstruksinya nanti yang akan dilakukan, struktur pondasi. Tapi pernahkah kita melakukan survei terhadap kondisi kimiawi maupun di site kita itu? Jarang. Kimiawi dan iklim jarang. Hampir tidak pernah saya lihat orang mau melakukan itu. Contoh misalnya, kalian tanya sama senior-senior kalian, siapa yang waktu site survei membawa anemometer? Pasti nggak ada. Karena nggak merasakan apa manfaatnya.
Nah, seperti kalian tidak ditanamkan untuk site survei itu, misalnya survei ke lapangan, untuk membawa anemometer, luxmeter, nggak dibiasakan untuk membawa itu. Tidak membawa gas detektor. Apa pentingnya? Contoh tuh, misalnya tadi saat site clearing itu kan cuman alat berat untuk membersihkan itu. Padahal itu akan dilakukan pengukuran terhadap gas yang ada di situ. Apakah ada gas radon, atau ternyata ada CO2 atau ada metan dan sebagainya. Itu akan terdeteksi sehingga kita tahu, oh ternyata ini bahaya sebenarnya site ini, gitu. Nah, oh ternyata memang perlu harus dicor. Oh dikasih lagi nih lapisan kedap airnya. Oh dikasih lagi nih lapisan yang tidak bisa ditembus gas sehingga dia menjadi pejal, menjadi sangat padat ininya campuran betonnya. Nah, itu biasanya dipergunakanlah zat aditif ke dalam betonnya. Baik itu zat aditif untuk mempercepat pengeringan atau zat aditif untuk membuat dia jadi water resistant gitu ya, atau waterproof, atau zat aditif lain yang membuat dia menjadi self rata sendiri permukaannya. Ada banyak zat aditif yang bisa ditambahkan, gitu. Bisa paham ya kira-kira ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Bentar ya, saya share ya. Kita lanjutkan ke yang tadi, yang proses membangunnya. Ini tadi ya. Nah, di sini pada bangunan ini tidak mempergunakan kosen kayu. Ini akan mempergunakan kosen aluminium. Jadi kalian lihat nih lobang-lobang jendela, lobang pintunya itu tidak ada kosen kayunya masih. Karena nanti akan dipasang kosen aluminium. Nah, kalau kosen kayu dia pasangnya itu harus berbarengan. Kenapa? Karena kayunya itu harus diangkurkan ke dalam pasangan batanya supaya dia kokoh. Sementara kalau kosen aluminium dia bisa dipasang dengan fiser atau dengan jadi lupa saya namanya. Pembautan ya. Nah, ini prosesnya kita percepat. Sebentar saya percepat. Ini ya. Nah, setelah pasangan batanya ini rata dengan ketinggian yang kita rencanakan, misalnya ketinggian kita nanti 4 meter. Sampai di ketinggian dindingnya 4 meter, maka kita buatlah dia pasangan batanya misalnya 3 meter 3 meter 60 karena 40 senti balok atau ring balok. Maka batanya tingginya kita pasang 360 atau 3 meter 60 senti. Ya, kita lihat ini. Nah, kemudian setelah batanya ini rata semua, kita mulai mengecor ini ring baloknya. Ya, jadi lihat di sini besi kolomnya itu dilebihkan. Untuk apa? Untuk mengikat ring balok ini. Jadi ring baloknya diikat juga di besi kolom. Nah, kelebihan besi kolomnya nanti kalau bangunannya udah selesai boleh dipotong atau boleh dibengkokkan. Tapi kalau saya lebih sarankan itu dipotong supaya dia rapi, tidak berserakan ya. Nah, ini sudah dibangun yang depan ini ring balok.
Nah, kenapa yang belakangnya tadi kalian lihat tidak dipasang ring balok? Yang di belakang akan dibuat ini lantai. Mulai di sini dipasang malnya, mal lantai. Ya, yang tadi yang depan sudah disiapkan untuk ring balok. Nah, ini untuk yang belakang sudah mulai dipasang pembesian emalnya sudah dipasang, kemudian pembesiannya mulai dilakukan ya untuk lantai dan kolom nantinya. Akan ditegakkan kolom di situ. Nah, ini sudah dipasang besi lantai dan besi untuk kolomnya juga terlihat masih dilebihkan. Ini mulai dilakukan pengecoran tuh. Ya, pengecoran kemudian ini diteruskan ring baloknya, pengecorannya. Nah, ini sudah disiapkan di bawah apa? Dipasang rangka baja ringan. Nah, ini yang tegak-tegak ini, ini akan menjadi apa namanya, stud ataupun pengikat dari baja ringannya. Jadi nanti baja ringannya akan dibaut disekrup ke angkur yang ini, yang nimbul ini. Ini di pinggir-pinggir ini nampak kalian kan, ini sudah dipasang yang kecil-kecil ini. Ya, sementara kuda-kudanya dikerjakan di bawah. Setelah dirakit, dirangkai di bawah, kemudian dinaikkan di atas. Nah, ini yang tiang yang timbul-timbul tadi dicor itu sebagai angkur akan mengikat kuda-kudanya. Coba nih, angkurnya keliling nih, jaraknya 1 sampai 1,20 meter ya, 1,5 meter boleh. Ya. Nah, sudah mulai terlihat berdiri atapnya. Nah, ini. Terlihat ya, tadi ini corannya, ini atapnya sudah terlihat berdiri kuda-kudanya. Di sini sudah mulai dipasang dinding atapnya. Kebetulan ini desainnya pakai wood plank. Ya, kemudian ini list planknya sudah dipasang. Gordingnya, ranknya sudah dipasang. Nih. Jadi tidak ada gording di sini karena dia atapnya atap baja ringan. Penutup atapnya baja ringan. Nah, jadi dia hanya pakai rank. Jadi kaki kuda-kuda kemudian rank. Nah, kenapa dia tidak perlu gording? Karena jarak kuda-kudanya ini sangat dekat. Hanya 1 meter. Gitu ya. Ini proses pemasangan genteng beton. Ada nggak perlu gording? Nggak perlu. Kalau kayu perlu gording. Kenapa? Karena jarak kuda-kudanya besar, lebar, jauh. Sehingga perlu kayu yang besar untuk menghubungkan kuda-kuda ini. Nah, kayu penghubungnya itu, balok penghubungnya itulah yang disebut gording. Ya, ini jadi kuda-kuda, kemudian rank sesuai dengan jarak gentengnya, dan kemudian kita susun nih genteng betonnya. Coba lihat, nyusun genteng beton dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari bawah ke atas. Karena dia harus bertimpa tuh seperti itu. Ya. Sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat tuh. Terpasang, tersusun rapi gentengnya. Oke, sampai di tahap ini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Nama saya Angelly dengan NIM 220515 ingin bertanya tadi atap gentengnya itu diletakkan gitu aja atau ada perekatnya, Pak? Diletakkan saja, Ah, itu disusun. tidak Jadi dia gentengnya itu memiliki apa namanya cantolan, seperti cantolan. Nah, nanti yang di ujung-ujungnya baru dimatikan. Jadi tidak setiap itu dia dipasang skrupnya, tidak. Kalau mau dipasang boleh nggak? Boleh aja. Tapi sebenarnya penguncinya sudah cukup untuk membuat dia tidak bergerak. Paham ya? Iya, Pak. Terima kasih, Nah, Pak. biasanya penguncinya itu dipasang beberapa beberapa baris baru dipasang pengunci, atau pada tempat-tempat yang khusus yang tertentu di bawah dan di atas. Nah, kalau atap bahan penutupnya itu seng atau atap baja ringan gitu ya, galvanis atau galvalum, maka dia harus dipasang baut karena dia tidak memiliki berat, ringan dia sehingga mudah tertiup angin, terbawa angin. Kalau datang angin dia akan bergerak. Nah, berbeda dengan genteng beton gitu. Gitu. Pak, Bisa ngerti kan? izin Pak, Ya, kira-kira jarak antar ringnya itu 40 cm bisa tidak Pak, atau kelebaran? Nah, jadi menentukan jarak reng adalah kalian ukur dulu jarak gentengnya. Jadi, saat kita merencanakan atap, kita harus sudah memutuskan bahan atapnya ini apa. Nah, kalau kita misalnya memutuskan, saya mau pakai genteng. Genteng ini banyak, ada genteng keramik, ada genteng beton, ada genteng tanah liat, dan sebagainya. Saya putuskan yang mana. Oh, saya mau pakai genteng keramik nih. Oh, genteng keramik merek apa? Macam-macam. Oh, ada merek Kia. Oh, kita pilihlah yang merek Kia. Kita lihat spesifikasinya. Berapa persyaratan jarak rengnya dari Kia itu? Boleh kita ukur atau kita lihat spesifikasi dari pabrikannya. Oh, misalnya 27,5 jarak rengnya. Maka kita pasanglah dia, jarak rengnya itu 27,5 cm. Gitu. Tidak pernah ada genteng sebesar 40 cm. Ngerti ya? Izin Pak, semisalnya nanti ke panjang miringnya itu tuh kan masang genting kan tergantung dari panjang kuda-kuda miringnya itu kan Pak. Itu semisalnya kelipatannya tuh lebih gitu Pak, nggak ada yang nggak sampai 27,5 gitu, itu nanti atapnya dipotong atau gimana gentengnya Pak? Nah, jadi makanya tadi saya sebutkan, nyusun genteng dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari bawah. Dari bawah. Maka yang dipotong itu nanti yang atas. Tetapi pentingnya kita merencanakan atap adalah mengukur itu. Oh, supaya dia jangan terpotong ujungnya, supaya jangan ini misalnya satu modul gentengnya 30 cm misalnya. Oh, supaya jangan di pucuknya itu 15 cm, kan jelek jadinya. Hanya nampak gentengnya setengah. Ya kan? Maka kita membuat dia terpotong, kita tambah overstack bangunan kita supaya genteng yang di atas tidak perlu dipotong. Nah, bayangkan, ini pentingnya kalian berpikir strategis. Tadi yang saya sebutkan, pernah saya beberapa kali sering melihat alumni-alumni kita, mereka dalam belajar, mungkin tahap belajar atau apapun itu, mengalami kerugian. Ada hal-hal kecil yang kadang tidak dipikirkan saat perencanaan. Contohnya ini yang saya sebutkan tadi, genteng ini, masang genteng ini. Dia menggambar, oh kira-kira ini segini. Nah, tetapi saat ini diterapkan, itu tadi, di atas itu harus dipotong gentengnya. Karena kalau nggak dipotong, nggak cukup dia, tidak sesuai dengan rencana kuda-kudanya yang dilaksanakan di lapangan. Akibatnya apa? Muncul nggak biaya untuk memotong? Muncul. Akhirnya tukang harus
ditambah kerjanya untuk memotong itu. Waktunya bertambah nggak? Bertambah. Padahal itu barangnya juga akan terbuang. Artinya kos untuk tukang perlu ditambah. Gitu. Pekerjaan tukang artinya bertambah. Paham ya? Paham, Pak. Nah, bisa rugi nggak kita tuh kalau kita nggak pertimbangkan? Bisa rugi. Bayangkan untuk memotong rabung itu sebanyak itu, seluas itu, 1 hari mungkin nggak selesai. Mungkin 2-3 hari untuk hanya memotong saja. Gitu. Nah, kemudian kalau kita tidak rencanakan, bayangkan kalau udahlah kita beli bahan gentengnya, terus kemudian 1 buah harus dipotong, dibuang, kenapa nggak kita rencanakan, oh kita pendekkan sedikit supaya dia pas habisnya di sini, sehingga kita tidak perlu membeli genteng sebanyak itu tuh yang nanti untuk dipotong. Bayangkan 1 genteng itu berapa harganya? Kalau genteng keramik berapa mahal? Ada berapa ratus itu yang harus dipotong. Makin besar atapnya makin luas. Nah itu kan biaya semua, kok semua. Gitu ya, kira-kira ya, bisa paham ya? Bisa, Pak. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Pak, izin nanya, Pak. Silakan. Tadi pemasangan genteng kan dimulai dari bawah, Pak. Jadi kalau misalnya bocornya di tengah-tengah itu gimana untuk perbaikinya, Pak? Makasih, Pak. Nah, biasanya genteng itu bocor. Nih kalau genteng ya, kalau genteng keramik sangat jarang dia bocor karena dia sangat jarang pecah atau retak. Tapi kalau genteng beton itu mudah retak atau mudah pecah. Nah, sehingga dari retakan dari pecahan itulah dia merembes air ke dalam bangunan, ke dalam rumah. Nah, sebabnya apa biasanya? Kita tidak sesuai dengan syarat, misalnya kemiringan atapnya, misalnya genteng, kemiringan minimalnya misalnya 15 derajat atau 27 derajat atau 30 derajat sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kita tidak memasang itu sesuai dengan spesifikasi gentengnya, maka akan mudah terjadi kebocoran. Tapi kalau sebabnya itu pecah, retak, maka bahagian yang pecahnya itu kita lepaskan. Jadi genteng ini bisa diangkat, walaupun dia di tengah, kita bisa angkat sekitarnya, jadi tidak perlu diturunkan semua, ya. Kemudian kita ganti dengan yang baru, kita sisipkan dengan yang baru. Begitu saja caranya. Makanya kalau genteng jarang dia untuk di visor atau di-skrupkan di setiap gentengnya. Karena akan kesusahan nanti saat terjadi maintenance. Berbeda tadi dengan yang saya sebutkan dengan baja ringan ya. Jadi caranya ya cukup pada bagian yang pecah yang retak itu diangkat sekitarnya, ditinggikan sedikit, dilepas karena dia memiliki pengait atau penyantolnya gitu, dilepas dan diganti dengan yang baru. Begitu saja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak kita lanjutkan videonya ya. Sebentar saya share. Tadi kita sudah selesai sampai ring balok. Sudah selesai pemasangan atap. Coba lihat prosesnya tadi. Struktur utamanya diselesaikan dulu. Finishing belakangan. Kenapa? Karena kalau struktur utamanya sudah selesai, atapnya sudah selesai terpasang, maka kita akan bisa dengan mudah mengerjakan bahagian finishing, baik itu plaster, lantai, dan sebagainya, tanpa mengalami kerusakan. Nah, tetapi saya sering untuk mengejar waktu saat proses, kalau mengejar waktu ya, misalnya ini ada proyek kita, biasanya tuh yang punya rumah, waduh ini udah mau dekat lebaran, ini udah mau dekat tahun baru nih, akhir tahun, maunya bisa selesai lah, kalau bisa dikejar gitu misalnya. Atau, ada syarat nih, kita mau rumah kita itu harus masuk sesuai Feng Shui di tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Nah, maka kita perlu mempercepat prosesnya. Nah, misalnya apa? Tadi saat pekerjaan
ring balok selesai, pengerjaan rangka atap itu, kita sudah bisa masuk proses instalasi listrik dan plester, pemlesteran dinding. Ya, jadi pasang instalasi listrik dan langsung diplaster, disesuaikan dengan finishingnya. Ya, jadi waktunya akan semakin efektif dimanfaatkan. Jadi tidak menunggu atap siap baru kerja yang lain, tapi langsung dikerjakan pemlesteran. Ya, kita lanjutkan videonya. Nah, ini ini proses pemasangan instalasi mechanical electrical. Perhatikan yang di luar ini mengerjakan ME, masang pipa, yang di dalam proses pemlesteran dinding. Jadi bersamaan ya, yang sudah selesai mechanical electricalnya bisa langsung diplester. Ya, jangan plester dulu baru pekerjaan mechanical electrical, nanti dindingnya rusak harus dipahat-pahat lagi, dibobok-bobok lagi. Tapi mechanical electrical baru diplaster. Jadi prosesnya continue, sinkron. Ya, prosesnya. Nah, coba kalian lihat site kita bersih nggak nih? Site-nya bersih kan? Karena apa? Karena sudah dicor tadi lantainya, tidak ada berserak lumpur-lumpur, tidak ada kotoran-kotoran berserakan. Nah, ini pekerjaannya juga lebih cepat. Coba kalian perhatikan, banyak nggak tukang yang dipergunakan? Tidak banyak. Ya, ini proses mechanical electrical. Jadi titik-titik mana yang ditentukan, titik stop kontak, titik saklar, titik kabel kabel TV, audio visual, audio video, speaker itu udah ditentukan di mana. Tuh ya. Nah, ini yang sudah selesai langsung diplaster. Oke, ini tadi. Nah, ini kalian lihat udah diplaster, kenapa ini dibobok? Nah, ini nanti di sini di ruangan yang ini semuanya akan dilapisi dengan kayu. Jadi mau tampilannya ini adalah tropis. Jadi ini nanti ada kayunya di sini, di depan ini dilapisi dengan kayu. Ini ya prosesnya, plester. Nah, setelah selesai di plester, rangka ruang-ruang yang sudah selesai di plester langsung dikerjakan rangka plafonnya. Ini pakai baja ringan. Ya. Nah, ini kalian lihat sudah mulai ditutup, rangka plafonnya sudah ditutup dengan gipsum. Sudah dipasang drop ceilingnya. Luar juga sudah dikerjakan plafonnya. Ini ya, sudah mulai di instalasi listriknya ini. Kalian lihat tuh terlihat ini rangka plafonnya, ada penggantungnya. Ada penggantungnya supaya rangka plafonnya tidak turun, jadi dia tidak melendut, tidak melengkung. Kita percepat aja ya kalau nanti terlalu lama. Nah, ini sudah mulai masuk tahap finishing yang sudah selesai. Ini sudah dipasang ya tadi kusen aluminiumnya sudah dipasang. Ya, sudah dipasang. Sudah mulai tahap finishing, didempul dan kemudian nanti dicat. Nah, ini sudah dicat. Ya, ini sudah mulai masuk finishing. Ini dia nanti tinggal memasang rumah daripada penutup saklarnya. Oke, kita lanjut. Pak, izin Pak, itu tadi batanya nggak memakai bata merah ya Pak? Tidak, ini pakai bataku.
Oh begitu Pak. Heeh. Oke, nah jadi kita lanjut ya. Tadi bersamaan dengan pekerjaan finishing, kalau site kita itu bersih, tidak berserak, tidak berantakan, maka saat kita mengerjakan ruang dalam, ruang luarnya sudah mulai bisa kita kerjakan. Nah ini kalian lihat di sini, ini pengecoran untuk drainasenya ini nanti. Ya, sudah mulai dicor untuk aliran air yang keluar. Nah, jadi bersamaan di dalam kerja, di luar kerja, waktunya akan lebih efektif, lebih hemat waktu. Ya, ini untuk luarnya itu. Nah, sudah mulai terlihat rumahnya selesai nih untuk pagarnya nih, pemasangan pagarnya. Oke. Ini ya, pagarnya sudah mulai dikerjakan, dipasang. Ini finishingnya pakai batu alam, luarnya sudah mulai terlihat pagarnya. Ya, dan seterusnya kita pasang finishing lantai keramik. Ini instalasi yang di luar tadi, di dalam udah selesai, kemudian dilanjutkan untuk keluarnya. Ini ada septic tank, ada sumur resapan, ada saluran air hujan ya. Jadi kalian bisa lihat nanti saat kita gambar di gambar kerja itu, oh di tempatnya adalah di sini, maka itulah dia kita laksanakan. Jadi apa yang kita buat, yang kita rencanakan juga akan kita implementasikan di lapangan. Ya, ini mulai ditimbun. Tadi di sini ada sumur resapan, ada septic tank. Kemudian ini mulai ditimbun, diratakan tanahnya, ya. Nah, sudah mulai terlihat bangunannya selesai. Ini atapnya, ini tadi deck yang dicor, ini side plan-nya, ya. Saya percepat aja ya, karena waktunya saya udah mau ini lagi. Ada kegiatan yang lain lagi, bentar ya. Ntar saya share dulu. Jadi setelah keramiknya selesai, semuanya catnya selesai, pasangan keramiknya selesai. Nah, jadi ada keuntungannya, satu lagi yang saya mau ceritakan, keuntungan salah satunya kalau kita bekerja yang seperti ini, saat kita selesai cat dinding, bersamaan dengan itu, ruang-ruang yang sudah selesai itu sudah bisa langsung keramiknya dipasang. Jadi dia simultan, tidak perlu pasang keramik dulu baru nanti finishing dinding, maka keramiknya nanti akan sering rusak. Akan ada saja proses konstruksi itu yang menyebabkan dia menjadi cacat. Padahal lantai itu sangat penting untuk menunjang penampilan sebuah ruangan. Tapi kalau lantainya bersih, terjaga, tidak ada bercak-bercak cat, tidak ada lecet karena pergeseran scaffolding saat pasang plafon, saat mengecat dinding, maka akan terlihat bangunan kita itu kualitasnya tinggi. Ya, ini saya share dulu proses selanjutnya. Setelah lantai selesai, cat selesai, nah ini masuk proses finishing penggantung udah selesai ya. Jadi artinya penggantung pintu, jendela semua udah terpasang. Sekarang proses finishing interiornya. Apakah kitchen set ataupun wardrobe. Ya ini sudah mulai dipasang. Nah ini kitchen setnya mulai di install. Kitchen set instalasinya. Nah ini. Nah kalian bisa lihat berserak nggak kerjaannya? Tidak berserak. Bersih site-nya. Paham ya? Oke. Nah ini prosesnya finishingnya jadi cepat.
bersamaan, simultan. Nah, kalau begini kita mengerjakannya, maka kita akan bisa mendapat untuk sebagai seorang ini ya, untuk sebagai seorang arsitek, kontraktor yang kecil-kecil saja proses membangunnya, ini seperti ini rumah tinggal, bukan gedung yang besar gitu ya. Ini yang saya sebutkan untuk rumah tinggal ya, berbeda dengan gedung. Nah, kalian akan bisa mendapat keuntungan yang lebih dari waktu kerja, dari efektivitas penggunaan bahan. Nah, apalagi kalau kalian itu mengerti implementasi, misalnya begini, kalian tahu cara masang bata. Oh, satu tukang itu kalau masang bata itu bisa 1 meter dia 1 hari misalnya. Oh, bisa 5 meter 1 hari. Oh, 3 meter dia 1 hari. Nah, kalau kita nggak tahu, maka kita akan lalai dengan pekerjaan tukang. Akibatnya misalnya pasang batu bata itu bisa selesai 1 minggu, jadi lebih, jadi 2 minggu misalnya. Kan udah rugi kita di situ. Gitu. Contohnya dengan site yang bersih, manajemen konstruksi yang tepat, maka itu akan memberikan keuntungan bukan hanya kepada kita sebagai arsitek dan kontraktor ataupun pemborong, tetapi juga bagi yang punya rumah, kualitas bangunannya akan meningkat. Dia akan senang. Kalau dia senang pasti dia akan promosikan kita dan dia akan tetap akan mempercayakan lagi bangunannya kepada kita. Ya, sudah mulai terlihat selesai. Semuanya sudah terinstall, sudah seperti rumah tinggal layaknya. Oke. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa kita bahas hari ini untuk bangunan yang dari beton bertulang. Proses membangunnya bagaimana sampai selesai. Nah, jadi kalian bisa lihat apa yang kita gambar itu adalah untuk menghasilkan bangunan yang siap, yang finish seperti ini. Nah, kenapa penting kita merencanakan harus sinkron semuanya? Contohnya untuk interior, pekerjaan interior dan pekerjaan eksteriornya, bangunannya. Bayangkan kalau kita tidak tentukan, tidak selesaikan interiornya, kebetulan karena bangunannya rumah tinggal sederhana, kita bisa sekaligus merencanakan interior. Nah, kalau yang kompleks, yang besar biasanya itu kita bekerja sama dengan interior designer. Nah, bersamaan supaya apa? Kita tahu menentukan, oh ternyata di sini ada titik-titik listrik, oh di sini nanti tidak boleh ada kolom yang nimbul, atau oh di sini kolomnya nanti harus ditutup oleh interior designer. Oh, pintunya itu harus begini. Jadi saat kita mendesain pintu, di awal kita sudah sesuai nanti dengan rencana interior bangunannya secara menyeluruh. Jadi hasilnya akan lebih baik, gitu ya. Demikian ya penjelasan saya hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya atapnya menggunakan atap dek, itu kalau hujan airnya gimana ngalirnya, Pak? Ataukah nanti dilebihkan bagian atasnya untuk ditaruh pipa atau gimana? Atap Makasih, beton. Pak. Maksud Iya, Pak. kamu atap plat Yang beton? atap yang rata. Iya, Pak. Oke, jadi kalau kita membuat atap plat beton, maka tetap harus ada kemiringan. Harus ada kemiringan. Sebenarnya semakin besar kemiringannya akan semakin baik. Nah, kemiringannya ini sesuai dengan rencana pembuangan. Minggu lalu saya udah ajarkan kan, menentukan debit pipa, menentukan di mana penempatan pipa. Nah, jadi kemiringan itu disesuaikan dengan rencana penempatan pipa. Sesuai dengan curah hujannya. Jadi kemiringannya diatur sesuai dengan letak pipa. Jadi bukan harus rata semua. Itu salah kalau harus rata semua, apalagi kalau nanti finishing tukangnya asal-asalan, atapnya jadi tidak rata. Ada cekungan di bagian tertentu sehingga air menggenang, akhirnya
pelan-pelan sedikit-sedikit merusak lantai. Nah, jadi biasanya kalau itu sudah terjadi, atapnya rembes, bocor, maka kita harus buat merencanakan ataupun men-screeding dulu atapnya itu sesuai dengan kemiringannya, sesuai dengan letak talang atap. Kita screeding dulu, kita buat kemiringannya sesuai dengan letak rencana atap, baru kita finishing. Apakah finishingnya itu mau dengan pakai keramik, kalau kekuatannya memungkinkan, kemudian mau pakai aspal, bitumen, lembaran, atau mau pakai waterproofing, bisa macam-macam teknik finishingnya. Tetapi caranya harus demikian, dibuat elevasi minimal. Kalau saya lebih suka kepada 5 derajat daripada 2 derajat, supaya memang clear, airnya mengalir, tidak ada yang menggenang, dan kemiringannya ini dibagi sesuai dengan letak pipa pembuangan. Itu saran dari saya. Gitu Johanna yang kamu maksud kira-kira? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Jadi saya mau share pengalaman kepada kalian saat kita menjadi pemborong atau kontraktor, ya. Misalnya begini, ada beberapa kali saya mendapatkan situasi di mana pekerjaan ini harus saya selesaikan atau saya subkontraktorkan ke yang lain karena saya ada pekerjaan lain yang lebih besar. Saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintah, nggak pernah. Saya selalu swasta semua supaya clear, jelas, cepat, nggak banyak problem, nggak bikin sakit kepala. Ada pekerjaan yang saya subkonkan ke teman-teman yang lain. Nah, saat saya tawarkan, tidak ada satupun yang berani mengambil pekerjaan saya itu. Kenapa? Karena menurut mereka itu tidak masuk dalam hitungan. Artinya tidak cukup budgetnya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Akhirnya saya bisa mengerti kenapa? Karena mereka kebanyakan tidak mengerti project management, tidak mendalami project management. Dan kemudian sistem membangunnya masih sangat tradisional. Sehingga proses membangun di lapangan itu kebanyakan itu adalah berjalan berdasarkan teknik yang tukangnya kuasai. Jadi dia tidak memberi ilmu yang baru kepada tukang, kepada pekerjanya di lapangan. Nah, karena situasi itu akhirnya mereka bertanya, "Pak, apa bisa untung ini Pak dengan biaya segini?" Saya buktikan ke mereka, saya tunjukkan, ini dengan pekerjaan seperti ini, saya tuh bisa untung sekian, saya bilang. Bahkan kita bisa lebih. Kenapa? Misalnya begini, saat di kontrak awal dengan owner, sudah disepakati harga pembangunan ini misalnya 1 miliar misalnya. Kita sudah hitung, keuntungan profit kita adalah sekian persen. Nah, saat pelaksanaan di lapangan, apabila kita bisa efektif dalam mengatur tukang, kebanyakan begini nih, kenapa tadi saya bilang penting kita mengetahui kualitas tukang, tahu pekerjaan tukang, masang batu sekian lama, masang plafon sekian lama. Nah, kebanyakan kontraktor kita ini yang dari arsitek ini, alumni-alumni kita,
Mereka itu tidak menguasai itu. Jadi mereka itu cenderung memberikan pekerjaannya itu adalah sistem borong. Jadi contoh nih, oh pasang keramik per meternya sekian aja lah gitu. Ya kan, dia negosiasi sama tukang sekian. Jadi hitungannya, oh seluas ini sekian. Dia nggak bisa dapat keuntungan dari situ. Dia hanya bisa dapat keuntungan dari yang punya bangunan dari profit yang sudah dia rencanakan. Dia tidak bisa meningkatkan keuntungan dia karena sistemnya sudah borong. Tapi kalau kita sistemnya adalah membayar tukang sesuai dengan upah harian, karena kita mengetahui berapa lama tukang ini bekerja untuk pekerjaan seperti ini, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan mengatur jumlah tukang dan mengetahui kecepatan tukang bekerja. Ya, jadi itu contohnya. Jadi singkat kata, bangunan yang tadi tidak sanggup dikerjakan oleh kawan-kawan kita yang lain atau senior-senior kalian yang lain itu, saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari situ. Itu contohnya. Jadi kenapa saya tunjukkan video ini? Kalian boleh bandingkan nanti kalau ada orang membangun rumah, video tadi, site tadi, kalian lihat bersih bagaimana, tukangnya sebanyak apa, kalian bisa hitung jari itu jumlah tukangnya, bandingkan nanti dengan rumah yang dikerjakan orang, berapa banyak tukangnya. Gitu. Jadi itu share dari saya untuk kalian, supaya kalian bisa belajar lebih untuk bagaimana memanage sebuah proyek, kemudian menghitung bagaimana kecepatan tukang bekerja, ya, melihat kualitas tukang. Kalau yang ingin terjun nanti sebagai kontraktor atau sebagai konsultan, gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup sekali lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kapan kita ujian? Saya selalu lupa aja lihat jadwalnya. Udah ada jadwal UTS kan? Sudah? Belum ada, Pak. Belum ada? Tanggal 11, Pak. Tanggal 11 ya, bulan 12. Iya, Pak. Kuliah kita udah cukup jumlahnya? Belum sepertinya Pak. Soalnya dari mata kuliah lain minggu depan juga masih kuliah Pak. Hingga 2 minggu ke depan. Oke, berarti nanti kalian lihat absennya. Minggu depan kita bahas baja dan kayu ya. Kita bahas baja dan kayu, kita lihat gambarnya, videonya, supaya kalian bisa tahu, oh yang digambar itu begini, oh pelaksanaannya begini, oh baja itu begini, digambarnya pelaksanaannya adalah begini, gitu ya. Oke, sampai di sini kuliah kita. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak.